Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah Maghrib Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita Sahih Al-Bukhari masih di awal bab, yaitu kitab Badil Wahyi. Kitab Badil Wahyi yaitu awalnya wahyu. Kita sampai sudah sampai di hadis yang terakhir kitab permulaan wahyu ini. Kemarin kita sudah sampai kepada kisahnya Abu Sufyan bertemu dengan Raja Rum Herakla atau Heraklius. Nah, kita pada kesempatan ini akan menyelesaikan hadis yang panjang ini. Sebelumnya Fatihah kita kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, ahlu bait Rasulullah SAW, tabi'in, para ulama, para aulia, para syuhada, para masyayikh, khususnya guru kita Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani dan Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwari ma'lumi fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Abi sannatil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumi fid darain ila anqal falamma istakhbarahu Hirakla qala idhabu wanzuru amukhtatinun huwa amla fanadharu ilayhi faddathu annahu mukhtatinun fasarahu anil arab wa qala hum yakhtatinun. Ada kemarin cerita seorang utusan untuk Raja Herakla dari kaum muslimin. Jadi pertama kemarin dikatakan Herakla ini melihat ke langit ada bintang khitan sudah timbul. Oh, berarti ini ada kaum yang berkhitan. Biasanya rajanya sudah turun dan mereka nanti akan meruntuhkan Romawi. Itu menurut kitab-kitab terdahulu. Akhirnya mereka musyawarah, umat mana yang dikhitan? Terus kata penggawanya, orang Yahudi. Oh, gampang saja kalau Yahudi, tidak usah takut. Kata penggawanya, kita aja suruh wakil-wakil kita di daerah-daerah tuh, mana ada orang-orang Yahudi, bunuh aja semuanya. Biar selesai Romawi. Romawi ini Nasrani, ya. Romawi ini agamanya Nasrani. Jadi untuk mempertahankan kerajaannya, mereka berniat untuk menghabisi semua kaum yang berkhitan. Pada waktu itu yang mereka tahu adalah orang-orang Yahudi. Tapi setelah ada utusan satu dari kaum muslimin datang ke Raja Herakla, kemudian disuruh cek, coba kamu cek ini orangnya, ini khitan apa tidak. Setelah dicek, ternyata khitan. Ditanyalah orang itu tadi, orang Arab bagaimana? Faqalahum yakhtatinun. Mereka orang-orang Arab itu kaum muslimin, mereka semuanya berkhitan. Lah sudah,
Kata Herakla, berarti mereka ini yang akan menghancurkan kerajaanku. Kata Herakla. Faqala Heraklu hada mulku hadil ummah qad dhahar. Dia lantas yakin ini berarti kerajaan umat itu sekarang sudah datang. Berarti bukan Yahudi. Berarti ini bangsa Arab ini yang mereka yang berkhitan, inilah mereka. Kerajaannya sudah keluar, rajanya sudah keluar. Summa kataba Heraklu ila sahibin lahu birumiyata wa kana nadhirahu fil ilm. Kemudian Raja Heraklius mengirim sebuah surat kepada kawannya pakai bahasa Romawi, dan kawannya tersebut adalah saingannya di dalam masalah ilmu perbintangan. Jadi Raja Heraklius ini punya keahlian ilmu perbintangan. Jadi dia tahu akan masalah kaum yang berkhitan itu karena ilmu perbintangan. Jadi akhirnya dia tanyalah untuk meyakinkan, dia kirim surat kepada kawannya yang profesinya sama dengan dia, punya keahlian tentang ilmu tersebut, ditulis pakai bahasa Romawi. Wasara Heraklu ila Himsa walam yarmi Himsa hatta atau kitabun min sahibihi. Setelah kirim surat, kirim ke kawannya tadi yang ahli perbintangan gitu juga, kirim. Apa kata dia? Dikirim surat ke sana. Kemudian Raja Heraklius pergilah keluar ke Hemes, ya. Ketika dia di dalam perjalanan keluar sana, tahu-tahu surat balasannya datang dari kawannya pas dia sedang keluar ke Hemes. Hatta atau kitabun min sahibi yuwafiqu ra'ya Herakla. Isinya apa? Isinya di dalam kitab itu kawannya itu pemikirannya itu sama seperti Heraklius, sama. Intinya sekarang ada satu umat yang berkhitan, kerajaannya sudah datang, sudah ada sekarang, dan mereka inilah yang nanti akan menghancurkan Romawi. Betul, kok sama nih, berarti tambah kuat. Menurut perhitungan dia ini ya. Dikirim surat ke kawannya, kawannya bilang iya juga, sama, persis seperti apa yang dipikirkan oleh Raja Heraklius. Yuwafiqu ra'ya Heraklius ala khurujin nabi wa annahu nabiyyun. Jadi kata Raja Heraklius ini berarti sudah keluarlah seorang nabi. Sudah keluarlah. Pada waktu itu belum ketemu Rasulullah Heraklius itu, belum ketemu. Nengok tanda-tandanya berdasarkan ilmunya, berdasarkan kitab-kitab terdahulu, dia yakin bahwa sekarang ini ada seorang nabi sudah diutus. Seorang nabi sudah diutus, wa annahu nabi, dia adalah seorang nabi. Fa adzina Heraklu li uzama'ir Rum fi daskaratin lahu bi Himsa summa amara bi abwabiha fa ghulqat. Kemudian Raja Heraklius memerintahkan kepada pembesar-pembesar Romawi, ya, dimasukkan ke dalam satu ruangan, kemudian ditutup semua pintunya, ditutup semua pintu. Faghliqatil abwab, al-abwab bi abwabiha faghliqat. Pintunya semuanya ditutup, nggak ada orang tahu. Ini semua pembesar-pembesar Romawi dikumpulkan di dalam. Summa tala'an faqala ya ma'syarar Rum halakum fil falah war rusyd wa ayyathbuta mulkukum fatubayu hadan nabi. Sudah dikumpulkan ini pertemuan rahasia antara pembesar-pembesar Romawi. Kata rajanya Heraklius, wahai pembesar-pembesar Romawi, apakah kalian kepengin petunjuk dan kepengin keselamatan dan petunjuk?
dan kepengin agar kerajaanmu ini tetap nggak hancur. Kalian kepengin nggak tetap selamat dan mendapat satu petunjuk, dan kerajaan kalian ini tidak akan hancur. Fatubayu hadzan nabi, maka kalian hendaklah berbaiat kepada nabi ini. Yang diceritakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalian kepengin kerajaan kalian tetap tidak hancur dan kalian dapat petunjuk, kalian selamat, kalian berbaiatlah kepada nabi ini. Belum ketemu dia sudah kayak gitu, Raja Heraklius. Fakhasu khaysata humuril wahsi ilal abwabi fawajaduha qad ghulliqat falamma ra'a Heraklu nafratahum wa aisa minal iman. Ternyata pembesar-pembesarnya ketika disuruh seperti itu, mereka akhirnya lari, nggak mau, suruh beat, nggak setujulah dengan pendapatnya raja ini, nggak setuju, lari semuanya, lari, tidak mau berbeat, tidak cocok dengan idenya Heraklius tadi, nggak cocok, nggak mau. Falamma rahiraklan nafratahum wa isa minal iman. Setelah nengok Heraklius nengok ternyata punggawa-punggawanya lari, semuanya lari, dan dah putus asa, mereka ini tak mau dia beriman. Mereka tidak percaya ini dengan nabi ini yang terakhir ini. Heraklius dia dengan ilmunya dia yakin ya. Ternyata para punggawanya, pembesar-pembesarnya tidak percaya. Qala rudduhum alayya wa qala inni qultu maqalati anifa akhtabiru biha siddatakum ala dinikum faqad ra'aitu fasajadu lahu wa wadau anhu fakana dzalika akhiru sya'ni Herakla. Kemudian setelah orangnya itu lari, kata Raja Heraklius, mereka panggil lagi, panggil semuanya, panggil semuanya sini, suruh menghadap kepadaku semuanya. Apa kata Heraklius? Inni qultu maqalati anifa akhtabiru biha siddatakum ala dinikum. Jadi Heraklius bilang gini, aku sebenarnya bilang tuh tadi, aku cuma nak ngetes macam mana komitmen kalian dengan agama kalian nih. Mesti ngetes bahasanya nih, dibalik sama Heraklius. Nah, aku tadi sebetulnya nak ngetes saja. Kalian tuh ketika diajak kayak gitu itu, kuat tak kalian dengan agama kalian? Ternyata mereka tetap bersikukuh terhadap agamanya. Maksudnya tidak mau, sebetulnya Heraklius ngajak iman betulan. Tapi tuh ke orang lari, wah tak bisa nih. Akhirnya dipanggil lagi, bahasanya Heraklius, dia bilang, saya nak ngetes saja tadi. Kalian tuh kuat tak megang agama kalian? Oh ternyata kalian ini komitmen ya sama agama kalian, gitu bahasa jadinya. Faqad ra'aitu fasajadu lahu wa radu anhu. Kemudian kata Raja Heraklius, sedangkan aku sudah yakin, kata Heraklius. Fasajadu lahu wa radu anhu. Kemudian para punggawa ini orang kan agamanya kan zaman raja-raja, kalau bukan agama Islam kan bersujud dengan manusia tidak boleh. Jadi dia bersujud dengan rajanya Heraklius, sujud semuanya. Kata saya sudah yakin. Saya sudah yakin, misalnya kalian pun misalnya tidak mau, itu urusan kalian, tapi saya sudah yakin. Ini adalah satu kebenaran. Yakin saya. Waradu anhu, akhirnya para punggawanya pun ya merelakan. Ya sudah, kalau engkau yakin, disujud. Wa kana dzalika akhiru sya'ni Herakla. Dan hari itulah akhir daripada Raja Herakla. Karena dia sudah
tidak mungkin mengundurkan dirilah istilahnya begitu, lebih memilih iman, lebih memilih iman. Rawahu Shalih bin Kaisan wa Yunus wa Ma'mar ani Zuhri, padahal dia raja. Masya Allah, itu ilmu. Jadi kalau ilmu nggak tanggung-tanggung itu kayak gitu sekalian, jadi dia yakin ketika orang lain tidak faham. Kita masuk hadis berikutnya, Kitabul Iman, bab iman. Bismillahirrahmanirrahim. Babul iman wa qaulun nabi wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Bab menerangkan iman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Wa huwa qaulun wa fi'lun, yaitu perkataan, wa fi'lun dan perbuatan. Kemudian wa yazidu wa yanqus, dan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini akan dibaca dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambahlah mereka imannya bersama iman-iman mereka. Jadi iman itu bisa tambah, bisa kurang, bisa naik, bisa turun. Wa atahum taqwahum, dan datang kepada mereka ketakwaan mereka. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Ini apanya? Maksudnya ayat-ayat ini akan diterangkan nanti. Wa qalu ayyukum zadatu hadhi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa qawluhu jalla dzikruhu fakhshawhum fazadahum imana wa qawluhu ta'ala wa ma zadahum illa imana wa taslima wal hubbu fillahi wal bughdu fillah minal iman. Dan juga nanti akan membahas tentang cinta karena Allah dan benci karena Allah sebagian daripada iman. Wa kadaba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi, inna lil iman faraidu wa syara'a wa hududa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah surat kepada Adi bin Adi. Apa isinya? Inna lil iman faraida wa syara'a wa hududa. Sesungguhnya iman itu ada kewajiban, ada kefarduannya, dan ada syariat-syariatnya, dan ada batas-batasnya, wa hududa wa sunanan, dan ada sunnah-sunnahnya. Faman istakmalal iman, barang siapa yang menyempurnakannya maka sempurnalah iman. Faman lam yastakmilha lam yastakmilil iman, barang siapa yang tidak menyempurnakannya maka tidak sempurnalah iman. Fa'in aish fasa ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau aku nanti masih hidup maka aku akan terangkan kepada kalian permasalahan ini sampai kalian mengamalkannya. Wa in amut, dan jika aku mati, fama ana alam suhbatikum biharis, maka aku bukanlah orang yang suka terhadap pertemanan kepada kalian. Maksudnya enggak cinta dunia, enggak cinta jadi raja, enggak cinta jadi khalifah, atau enggak tergila-gila pangkat saya ini. Mati ya mati, kalau masih hidup aku akan terangkan, kalau sudah mati ya sudah. Wa qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi wa qala Mu'adz ijlis bina nu'minu sa'atan wa qala Ibnu Mas'ud al-yakinu al-imanu kulluh. Qala al-Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku itu tenang. Wa qala Mu'adz ijlis bina nu'minu sa'atan. Ini kalimat-kalimat yang berhubungan tentang iman. Dia ada ambil dari para sahabat. Ijlis bina nu'minu sa'atan, duduklah di sini dengan kami, kita beriman
sebentar. Nah, maksudnya bahasa iman ini larinya kemana sih, digunakan untuk apa saja. Wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqinu al-imanu kulluh. Yakin itu adalah iman seluruhnya. Wa qala Ibnu Umar la yablughul amdu haqiqatat taqwa hatta yadama haka fi sadr. Tidaklah seorang hamba sampai kepada hakikat takwa sampai dia meninggalkan segala apa-apa yang bergejolak di dalam hatinya. Keraguan-keraguan tinggalkan. Wa qala Mujahid syara'alakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahida. Allah Subhanahu wa taala memberi syariat kepada kalian. Awsaynaka ya Muhammad, kami berwasiat kepadamu wahai Muhammad, wa iyyahu dinan wahidan, terhadap satu agama, dinan satu agama, wahidan yang satu. Wa qala Ibnu Abbas sir'atan wa minhaja sabila wa sunana. Kata Ibnu Abbas, apa tuh iman tuh apa sih? Sir'atan wa minhaja, semacam syariat, metode, atau sabilan atau jalan, wa sunanan dan kesunahan. Babun du'aukum imanukum. Wa bi ilaikal hadis yang pertama, wa bi ilaikal hadisna Ubaidullah ibn Musa qala akhbarana Hanzalah ibn Abi Sufyan an Ikrimah ibn Khalid an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, pertama syahadat sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasul, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Wal haji, dan haji. Wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Ini hadis tentang rukun Islam. Jadi hadis tentang rukun Islam itu tidak hanya satu. Di antaranya di sini nih. Kalau masalah urutannya tidak ikut yang ini. Jadi ini urutannya pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, satu. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat. Wal haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Masih ada haji didulukan baru puasa Ramadan. Jadi hadisnya tuh banyak. Ini hadis sahih tentang rukun Islam. Nah, tetapi nanti urutan yang persis ada nanti ketika ada satu hadis nanti akan kita ketemukan. Ketika malaikat Jibril bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis. Makanya orang tahu rukun Islam dari itu ada 5 dari mana? Ya ini kitab Bukhari. Hadisnya banyak. Ini. Terus kok urutannya sekarang yang 5 itu kayak gitu tuh dari mana gini pada begini? Ini berasal daripada hadis kemudian dirangkum, diambil jalan tengahnya, disimpulkan. Ketemunya yang seperti yang kita ambil sekarang. Cuma banyak orang yang terbalik mengurutkan rukun Islam. Mereka mendahulukan puasa Ramadan baru zakat. Terbalik. Mestinya syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu yang betul. Jadi syahadat, salat, zakat dulu, yang ketiga rukun Islam, puasa nomor 4, haji nomor 5, itu yang betul. Jangan dibalik. Banyak orang yang syahadat, salat, puasa, puasa dulu, zakat, baru haji. Ini terbalik. Mentang-mentang puasa Ramadan, habis itu bayar zakat fitrah, jadi diurut gitu, salah. Terbalik itu. Terbalik. Kemudian babu umuril iman wa qalihi ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Perkara-perkara iman. Dan qauli ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra manittaqa.
Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqabi wa aqamas shalah wa adaz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dara'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Qad aflahal mu'minun. Ini babnya menerangkan tentang macam-macam iman, dan ayat ini tadi laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir ila akhirih. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Abu Amir al-Maq'adi qala hadatsana Sulaiman ibn Hilal an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Inilah namanya kitab Bukhari. Nah, inilah namanya kitab Bukhari macam gini. Dikira apa? Ini kitab Bukhari sampai sanad-sanadnya disebutkan. Kalau orang tak sabar nak belajar, bosan. Jadi kadang-kadang orang yang nak sikit Bukhari Muslim, sikit Bukhari, sikit Muslim, macam tahu-tahunya, karena suruh baca bosan. Ini sanad-sanadnya segini panjang, judulnya segini panjang kayak begini, macam mana nak paham nih? Sudahlah Arab semua, tak ada artinya, macam mana pahamnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 60 cabang. Iman itu lebih dari 60 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu satu di antara sekian cabang-cabang tadi. Rasa malu. Malu ini termasuk iman. Malu ini apa? Malu nak melakukan kemaksiatan, malu. Nak melakukan apa-apa halal yang buruk, malu. Itu termasuk iman itu. Sebagian, karena cabangnya ada 60 lebih iman. Babu al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Bab menerangkan tentang orang muslim itu orang yang selamat, yang kaum muslimin selamat dari lisan dan dari tangannya. Wa bi ilaikal hadatsana Adam ibn Abi Iyas qala hadatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safrah wa Ismail an Sya'bi an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok sanad semuanya ini yang kita sebutnya orang soleh semua ini, bukan sembarang orang ini. Sampai kepada baginda Rasulullah SAW ini yang kita sebut nama ini orang-orang soleh semua ya. Sampai ujungnya sahabat, kemudian sampai Rasulullah SAW. Orang-orang pilihan semua ini, orang adil, sikoh, orang soleh, nggak pernah bohong, pokoknya soleh, ibadahnya luar biasa, nggak fasik. Kita sebut namanya, selalu kita sebut namanya. Itu ada keberkahan tersendiri, bukan kosong, nggak ada gunanya. Inna dzikri sholihin tatanazzalur rahmat. Ketika disebutlah orang-orang soleh, maka rahmat Allah akan tuh sebut aja namanya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, itu sudah bagus. Itu kita sudah ada, kata Imam As-Sufyan Biyana, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan tuh. Kita menyebut namanya orang soleh saja. Di sini ini mereka ini atasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kebanyakan, kecuali Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini setelah Imam Syafi'i. Anit Taimi an Abdillah faqala al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim yang sesungguhnya itu, yang hakiki, yaitu orang muslimin itu selamat dari mulutnya dan tangannya. Tengok berapa banyak orang ini ngaku muslim, tapi yang sana sakit hati. Dia kalau ngomong itu sakit hati, ngomong itu sakit hati, itu sakit hati, semuanya sakit hati. Banyak orang sakit hati. Ini muslim cap apa ini?
Kata Rasulullah, orang muslim itu orang-orang muslim ini nggak sakit karena lisannya, tidak tersakiti dengan lisannya, tidak tersakiti dengan tangannya. Itu baru gini orang muslim. Sekarang bagaimana orang muslim tiap hari pekerjaannya nyakitin hati orang. Mulutnya ya Allah luar biasa. Ini muslim jam apa? Kau tak tengok nih? Ini awal kita Bukhari nih. Orang muslim itu orang yang orang lain itu selamat dari lisannya. Orang muslim dari lisannya, dari tangannya. Kalau tak lisannya, tangannya mukul. Nah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sedangkan yang namanya orang yang hijrah, sedangkan muhajir orang yang hijrah yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah maksudnya apa? Tinggalkanlah. Dulu kau suka mabuk, tak usah mabuk lagi. Dulu zina, jangan zina. Dulu judi, jangan judi lagi. Dulu tak sholat, jangan tak sholat lagi. Ini namanya hijrah. Muhajir itu orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Nomor satu nih. Jadi al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Kita kalau nak betul-betul dianggap orang Islam yang bagus, yang sempurna, mulut kita jaga. Jangan orang lain tersakiti dengan mulut kita. Tangan kita jaga. Jangan orang lain tersakiti oleh tangan kita. Lebih bagus diam daripada bercakap tapi orang lain sakit hati. Lebih bagus tak usah ngetik macam-macam. Punya masalah sama satu orang, di-share dia dekat status, tek. Orang satu Indonesia tersinggung. Kalau Indonesia yang Amerika pun baca tersinggung. Apa nih ini nih? Jadi terbawa-bawa. Banyak yang sakit hati. Tahan aja, kenapa? Urusanmu kau datangnya, kau kenapa? Selesai dengan satu orang. Upload status. Yang tak tahu menahu pun ikut tersinggung. Oh, ngapa budak ni? Ngapa budak ni? La ilaha illallah. Ngapa gitu? Cari masalah. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sesungguhnya, muslim yang sesungguhnya yaitu orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Tangannya sekarang, tangannya, jempolnya sekarang banyak. Banyak sekarang jempol-jempol yang menyakiti hati orang nih, banyak sekarang. Ya. Jadi orang ini kalau dulu kata orang mulutmu adalah harimaumu, orang celaka karena mulutnya. Sekarang orang celaka karena jempolnya sekarang. Ngetik macam-macam dan lain sebagainya, akhirnya kena dia, celaka dia, dunia dan akhirat itu bisa terjadi karena jempol. Qala Abu Abdillah wa qala Abu Muawiyah hadatsana Dawud an Amirin qala sami'tu Abdullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdul A'la an Dawud an Amirin an Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami afdal. Bab ayyul islami afdal. Ini tadi periwayatan dengan apa? Riwayat yang sanad yang lain. Kita masuk kepada bab yang berikutnya yaitu bab ayyul islami afdal. Jadi satu bab kadang satu hadis. Kadang satu bab satu hadis, kadang satu bab satu hadis. Babu ayyul islami afdal, Islam mana yang paling utama? Maksudnya apa yang paling utama tuh dalam Islam tuh? Wa bi qala hadatsana Sa'id bin Yahya ibn Sa'id al-Qurashi qala hadatsana Abu Burdah ibn Abdullah ibn Abi Burdah an Abi Burdata an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam apa? Islam yang paling afdal itu bagaimana Islam ya Rasulullah? Yang paling afdal itu Islam bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab qala man salimal muslimun
min lisanihi wa yadihi, yaitu orang Islam yang kaum muslimin itu selamat dari lisannya dan tangannya. Itu lagi banyak lagi itu apa hadis-hadis seperti ini. Babu it'amu ta'am minal Islam, bab menerangkan tentang memberi makan itu sebagian daripada Islam. Wa bihi qala hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Lais an Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qala tut'imu at-ta'ama wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya Rasulullah, yang bagus dalam Islam itu apa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tut'imut ta'am, kau beri makan, ngasih makan orang, itu bagus. Jadi yang namanya sedekah itu tidak harus ngisi tong masjid itu saja, tidak, tapi ngasih makan orang, makan jamuan, tak bikin sarapan, tak apa. Ada orang bikin macam bagus lah, kebiasaan Jumat berkah, boleh. Itu namanya tut'imut ta'am, memberi makan. Kemudian yang kedua wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, pada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Nah, kalau kita di Indonesia nih menyebarkan salamnya agak kurang, ketemu di tengah jalan kadang kenal pun, kadang tak salam juga, biasa aja, slow. Mana gitu. Ada lagi pakai salam Jepang, tet, nah gitu aja, tak ada cerita. Padahal salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita nengok orang Arab, woi, orang Arab nih, kita jalan aja, set, tak kenal siapa-siapa pun, begini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Padahal tak kenal tuh, tak kenal. Kalau berpapas gini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nih, tengok, kalau orang kita kalau tak kenal tak ada cerita, temu siapa, Allah, tak kenal, tak ada cerita salam, tak salam. Yang kenal aja tak salam, apalagi yang tidak kenal. Jadi mereka tuh subhanallah di antaranya begitu. Tak kenal ketemu kadang-kadang assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Kalau kita kan bingung. Orang kita kalau dikatakan siapa nih kok salam dengan saya, macam kenal, tak kenal kan gitu. Kalau dia orang tuh biasa, tak kenal pun assalamualaikum. Kalau kita ini memang luar biasa, ya kan? Jadi kalau orang-orang Indonesia main ke sana disalamin orang, siapa orang nih kok kenal saya ke? Gitu. Kita memang dah terbiasa tidak memberikan salam, ya, terbiasa. Jadi sebetulnya itu adalah hal yang salah, ya. Memberi salam itu boleh juga bagi orang yang tidak kita kenal. Assalamualaikum. Kalau ada orang kita di sini kita praktekkan, kita memberi salam kepada orang yang dia tak kenal kita tak kenal dia, kaget orang tuh. Mesti kakek dia, siapa nih? Mesti gitu dia, mesti dia, karena tak terbiasa di tempat kita ini memberi salam kepada orang yang tidak dikenal. Biasakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat bagus. Ini tidak sedekah makan, tidak uluk salam pun tidak. Alah, sudah bakhil, luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.